guys, welcome to my YouTube channel. Jadi ini vlog pertama aku, dan dua vlog sebelumnya itu adalah tugas vlog dari kampus aku. So di sini aku mau cerita pengalaman punya jerawat terparah yang pernah aku alami. Jadi dulunya tuh aku jerawatan, tapi jerawatnya tuh nggak terlalu merah-merah, nggak terlalu banyak juga. Awalnya tuh waktu 2018 pernah sakit cacar, dan di saat cacar itu aku punya jerawat tapi tinggal bekasnya aja. Jadi waktu pertama aku cacar itu nggak langsung pergi ke dokter kulit, aku pergi dulu ke dokter jaga di dekat rumah aku. Dan sehabis 2 hari apa 3 hari gitu, aku dari dokter jaga itu langsung pergi ke dokter kulit. Dan awal aku konsul ke dokter kulit itu tanggal 20 September 2018. Dan di situ aku cuma dikasih obat makan sama salep buat cacarnya aja, nggak dikasih buat pencuci muka atau apa-apanya. Nah, aku konsul lagi nih ke dokter itu tanggal 3 Oktober. Oke, cuma 2 kali aku konsul ke dokter kulit itu buat konsul cacar aku. Nah, habis dari situ aku sembuh nih, udah sembuh. Aku nggak punya pemikiran buat balik lagi ke dokter itu buat nyembuhin bekas jerawat aku dan bekas cacar dikit-dikit lah yang merah-merahnya. Habis itu seminggu kemudian aku langsung field trip sama teman-teman aku dari kampus. Nanti aku kasih fotonya ya. Ini foto waktu aku beres cacar, dan ini foto aku waktu field trip itu pakai makeup. Nah, awal 2019 itu aku sama teman aku pergi ke klinik ternama di Bandung. Aku lupa itu bulan kapan. Sama dokter spesialis juga ya, dokter bagus juga pokoknya. Mungkin yang follow IG aku pasti tahu aku waktu itu ke klinik mana. Nah, habis itu tuh aku tuh ke dokter yang di Bandung ya, dokter ternama itu yang di Bandung buat konsul jerawat aku. Nah, abis itu tuh aku cuma dikasih pencuci, krim gel buat pagi, sama obat makan gitu ya, obat makannya. Habis dari situ tuh aku cocok. Terus next lagi aku konsul, aku masih pakai obat yang itu. Terus aku disuruh tindakannya tuh masih biasa-biasa aja. Next lagi aku konsul, aku tindakan lagi. Nah, habis tindakan lagi biasa lagi ya, masih sama sih obatnya, cuma ditambah toner aja dari obat sebelumnya. Nah, habis itu aku juga konsul lagi, dan aku masih inget ya, konsul terakhir kalinya tuh waktu aku semester pendek di bulan Agustus, Juli mau ke Agustus gitu, apalagi pokoknya di bulan-bulan itu, karena aku lagi sibuk-sibuknya sama tugas-tugas kuliah. Nah, aku tuh konsul terakhir kali di bulan itu. Aku udah tindakan tuh, aku direkomendasiin sama dokternya tuh suhu buat ke muka akunya tuh panas, ditambahin gitu ya pas aku treatment. Nah, aku tuh ngerasa panas sama cekak-cekit di muka aku tuh, sama bau gosong. Nah, aku tuh langsung bilang ke mbak-mbaknya tuh, langsung bilang gini, "Mbak, kenapa panas banget?" kata aku tuh, "sama bau gosong gitu ya." Terus kata mbak-mbaknya tuh, "Ya kan dokternya ngerekomendasiin buat suhunya panas gitu ya." Terus aku bilang, "Bentar dulu deh mbak," kata aku tuh, "soalnya aku kan takut gitu ya, kenapa bau gosong gitu." Terus kata semuanya kan mungkin di kulit muka aku tuh ada bulu-bulu dikit lah, jadinya kayaknya kebakar dikit lah kayak gitu. Nah, aku di situ langsung lanjut lagi nih treatment di situ. Udah di treatment sehari atau 2 hari kemudian, aku tuh dari treatment tersebut langsung muncul jerawat 1-2 melentung-melentung kayak gitu. Mungkin aku tuh mikir, oh mungkin dikeluarin gitu ya abis treatment kayak gitu jerawat akunya. Nah, makin sini jerawat aku makin banyak. Abis itu aku nggak pakai krim yang dari dokter itu, nggak pakai apa-apa, cuma pakai sabunnya doang.
Nah, habis dari situ aku udah pasrah, udah nggak mau balik lagi ke klinik itu, dan aku mutusin buat cari skincare yang lain. Dan aku masih cari-cari skincare yang lain, dan aku lihat reviewnya juga, ternyata emang banyak yang cocok uh, buat skincare itu yang ngilangin bekas jerawatnya. Nah, aku beli deh. Di hari itu juga aku langsung bayar dan langsung minta, langsung dikirimin lewat GoSend ya, saking saking aku gatalnya pengen cepet-cepet nyobain pakai skincare itu. Nah, aku coba ini pakai skincare itu, ternyata skincare itu bikin wajah aku merah-merah banget. Mungkin aku mikir, oh mungkin masih beradaptasi ya di muka aku. Nah, aku konsul lagi sama si mbak-mbaknya itu, kata si mbak-mbaknya tuh, jangan diselang-seling gitu ya, pakai serum, pakai ini, pakai krim malamnya, selang-seling. Hari ini serum, hari besok pakai krim malam. Nah, habis itu masih tetap aja aku tuh makin hari ngebanyakin jerawatnya. Nanti aku kasih fotonya ya di sini. Makin hari makin ngebanyakin banget jerawatnya. Dan aku abis jerawat aku banyak tuh, 1 minggu aku ada pelatihan buat di salah satu hotel di Bandung. Nah, aku tuh kan waktu pelatihan tuh pakai make up ya, karena aku tuh malu gitu ya, punya jerawat yang merah-merah banget gitu ya. Aku tuh pakai make up buat nutupin si merah-merah jerawatnya aku. Semakin hari berjalannya waktu aku pakai make up, semakin banyak jerawat aku tumbuh. Dan aku pulang nih ke rumahku karena ada berita duka, dan masih ada yang masih nanya deh, kenapa itu mukanya jerawatan, kenapa jerawatnya makin banyak, makin merah-merah, cobain pakai obat ini, pakai obat itu. Dan masih ada yang nanya kayak gitu. Terus di sisi lain tuh aku udah pasrah gitu ya, udah pasrah gitu sama jerawat aku ini. Nah, abis dari itu aku pergi ke dokter kulit yang waktu aku cacar. Aku tuh pergi tanggal 4 Desember 2019. Aku tuh konsul sama dokter itu, dan dokter itu bilang, ini kenapa mukanya kok makin hancur, bukan hancur, kok makin banyak jerawat. Waktu aku cacar tuh nggak terlalu banyak jerawat ya, kata dokternya tuh. Sayang sekali katanya tuh, kulit muka aku tuh bagus, kata dokternya tuh kayak gitu. Terus aku di situ dikasih obat makan, cuci muka, krim pagi, sama gel jerawat. Nah, aku konsul lagi nih 20 Januari 2020, dan di situ aku masih pakai obat yang kemarin aku dikasih sama dokter itu. Nah, habis dari situ tuh tanggal 24 Januari 2020 aku datang lagi ke dokter itu buat di filling. Nah, tanggal 3 April 2020 aku datang lagi buat konsul lagi. Nah, aku di situ tuh udah uh, disuruh ganti obat pencuci mukanya, ditambah krim malam, ditambah krim pagi, dan aku masih pakai gel buat jerawatnya aja. Jadi si gel itu kalau punya jerawat ditotolin aja. Tanggal 27 April 2020 aku tuh konsul lagi ke dokter aku, dan di situ aku udah diturunin ini dosis obat yang aku konsumsi dari seminggu yang waktu pertama kali aku konsul tuh seminggu 7 kali, tapi sekarang kalau seminggu 4 kali minum. Aku masih pakai gel yang buat jerawatnya, karena kalau ada jerawat aku suka pakai gel itu. Nah, tanggal 1 bulan Mei 2020 aku itu terakhir kali aku ke dokter itu ya. Nih, aku terakhir kali ke dokter itu, sampai sekarang aku belum datang lagi ke dokter itu. Aku datang lagi ke dokter itu karena mau dipiling. Oke, nanti aku kasih foto kondisi wajah aku sekarang. Aku perawatan di dokter kulit itu. Emang benar-benar bagus dokter kulit itu. Sampai aku pernah berpikir, aku tuh sembuh jerawat ini tuh pasti lama banget, karena itu adalah jerawat terparah yang pernah aku alamin. Nah, nanti aku kasih fotonya ya di sini.
foto kondisi wajah aku pokoknya mah. Mungkin cukup segitu cerita pengalaman aku di saat aku punya jerawat terparah yang pernah aku alami. Dan makasih buat kalian yang udah nonton My Acne Story